Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Michael Jonathan. Eh, saya B28 Computer Science. Di sini saya akan menjelaskan problem I yaitu Exordian Robots. Jadi di sini kita tuh punya robot yang memiliki n modules, diberikan nomor 1 sampai n, diberikan nomor modul. Nah, setiap modul ini menerima sebuah bilangan dari 0 sampai 16. Eh, 0 sampai 15 karena lebih kecil dari 16. Nah, lalu di sini kita punya spesifikasi tertentu yaitu di saat ini ada ada tombol plus. Jadi di saat tombolnya itu plus, maka rumusnya itu adalah X plus K di modulus 16. Lalu di saat si apa namanya tombolnya itu X, itu kita akan menggunakan bitwise XOR. XOR ini di mana jadi misalkan nih ada binary 3 sama 5. 3 ini kan 10 1 1. Lalu 5 ini kan 1 0 1. Nah, XOR ini dia akan misal nih dia bener semua true true, dia malah jadi salah karena kan XOR. Jadi dia malah jadi false yaitu 0, lalu dia 1 dan 1. Dan ini refer to 6 kalau di binary. Binary itu biasa. Oke. Jadi di sini lanjut lagi habis setelah kita punya dua rumus ini, kita ada yang namanya replacement atau eh, kayak penggantian modul gitulah. Nah, nanti bakal dibahas lebih lanjut pas udah masuk contoh soal. Jadi kita bakal merubah suatu modul ke modul yang baru dan tandanya juga. Lalu kita langsung menghitung output dari tadi update. Jadi kan kita update dulu baru langsung hitung output. Nah, ketika input awal modul itu 0. Jadi kita mulai dari angka 0 dulu. Terus terus untuk bagian input di sini untuk bagian input diminta sorry, maaf. Nah, diminta n itu lebih besar dari 1 dan key-nya itu harus apa? Lebih besar dari 200.000. Nah, ini untuk karakternya 0 sampai 15. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan contoh soal. Nah, di sini kita ini punya yang namanya modulnya. Di sini ada 4 modul. 1 2 3 4. Oke. Kita punya 4 modul. Lalu di sini itu adalah query perubahan. Jadi kita punya update. Di sini kita ada 1 2. Jadi kita punya 2 update. Oke. Ini untuk inputnya seperti ini. Di sini ada logo plus dan kali, logo plus dan kali. Plus melambangkan modul 16 dan kali melambangkan EXOR. Kita mulai dari yang pertama. Di sini, oke, maaf, sorry. Ya, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang pertama. eh dari perubahan yang pertama, yaitu adalah modul modul kedua diubah menjadi plus 8. Nah, jadi modulnya adalah plus 3, plus 8, plus 3, terus diganti plus 8, kali 9, plus 15. Baru bisa kita hitung nilainya. Nah, gimana caranya? Ini berarti 0 ditambah 3 equals to 3. 3 ditambah 8. Jadi sebenarnya kan ini ada yang namanya modulus 16, tapi selama nilainya itu
tidak melebihi 16, kita belum pakai modulusnya. Nah, terus di sini kan ada XOR. Jadi mau nggak mau kita harus 11 XOR 9. Terus untuk hasil akhirnya yaitu 9. Oke, wait. Maaf guys. Saya ini di sini salah. Harusnya begini. Nah, jadi 11 XOR 9 itu dia equals to 2. Nah, habis itu baru 2 ditambah 15. Nah, di sini kan dia nilainya kalau kita hitung secara gamblang aja udah tahu kalau lebih dari 16. Jadi kita dulu 16. Di modulo yang pastinya itu sama dengan 1 karena 17 bagi 16 sisa 1. Tuh. Ini untuk yang jawaban hasil yang pertama yaitu 1. Lalu kan di sini ada dua update nih. Nah, sekarang jadi ada satu lagi di sini. Ini update yang kedua yaitu ini. Jadi updatean yang ini tadi kita harus ini juga kita pakai yang bagian ini. Nah, kita pakai lagi. Jadi bagian ke satu dikali 10. Lalu plus 8 kali 9 ditambah 15. Oke, berarti ini tuh refer to 0 x or 10. 0 x or 10 itu sama dengan 10. 10 berarti ini langsung aja 18 modulo 16 yaitu 2. 2 x or 9 itu dia refer ke 11. Terus ya ini 26 langsung aja guys. Dibagi di modulo 16. Itu adalah 10. Dan jawabannya benar. Oke, buat misal kalian bingung gimana cara dapatnya bagian mod apa XOR-nya nih. Nah, jadi gini, eh 11. 11 itu kan binary-nya adalah 1011. Nah, 9 itu binary-nya 1001. Oke, di sini kita menggunakan XOR. Nah, XOR itu jadi misal nih ini satu sama satu, true true. Jadi kita malah jadi false. Di sini true false jadi true. Di sini false false jadi true. Di sini eh sorry guys. Di sini false false jadi false. Lalu di sini true true jadi false. Nah, ini itu adalah binary dari angka 2. Nah, di sini terbukti 2. Oke. Untuk yang di bagian sini 2 XOR 9. 2 itu kan 0 0 1 0. Lalu 9 itu kan 1001. Oke, di sini kita pakai XOR. Di sini false true. Jadi kita true. Terus false true kita true. False true. False false false. Terus false true true. Ini itu adalah 11. Oke, 11. Dan di sini benar 11. Hasilnya sama sama dari kedua output. Ini adalah ini juga sama nih hasilnya. Jadi ini adalah pembahasan soal kita mengenai Sordian robots. Lalu kita langsung jamin aja ke codingan kita. Nah, jadi menggunakan pendekatan yaitu segmenting tree. Ya bentar guys, ini harus di Oke.
Jadi nanti biar gampang ini ya, eh, kalau mau jelasin sesuatu. Oke. Jadi yang pertama kita mulai dengan eh, library, yaitu ya biasa buat scanf dan printf input output. Lalu ada ini type struct, ini buat bikin kita buat nyimpen node. Lalu ini buat int map, ini buat mapping dari input 0 sampai 15 untuk bagian. Lalu ada int n dan q, ini digunakan buat n ini buat jumlah modulnya, dan Q ini jumlah query atau update. Jadi misalnya kayak tadi 4 2, ini jumlah modulnya 4, query-nya ada 2 kali update. Ini segmenting buat segment tree-nya, ukurannya itu yang tadi diminta disoalkan, maaf, lebih besar dari 200.000 kan. Nah, ini diminta 200.000. Jadi di sini kita buat 800.000, yaitu 4 kali N. 4 kali N itu 800.000 yang pastinya muat. Lalu type ini buat yang operasi plus sama kali, bagian plus sama kali. Terus value ini nanti nilainya jadi kayak plus 8 kali 8 gitu. Nah, untuk function yang pertama kita buat function yang namanya merge. Merge ini kita gabungin dua node. Di sini kita pakai left dan right. Nah, rest ini kita buat kayak penyimpanan. Ini singkatan dari result. Jadi kita buat nanti nge-store value dari merge ini. Yang pertama kita pasti looping dulu i-nya lebih kurang dari 16. Nah, di sini kita bakal pakai rumus, yaitu result dari x itu right left x. Ini adalah fungsinya. Nah, ini fungsi kita tulis sebagai result punya map itu sama dengan right punya map sama eh, kurung left punya map. Nah, ini merupakan contohnya. Contoh bukan aplikasi ya. Langsung ke ini. Jadi di bagian ini, bentar, bentar guys. Ini, oh, di sini aman sih. Tapi, oh, shit, kayak ada halangan. Di sini mungkin kalian jelas sih, tapi think so. Jadi, misal nih, modul kirinya kita plus 3, terus XOR 5. Nah, di sini result map itu kan tadi rumusnya sebenarnya kan right punya map, terus kurung left-nya punya map. Nah, di function ini kiri kan bakal selalu dikerjain duluan. Jadi di sini left punya map itu berarti 3 dapat dari 0 ditambah 3. Nah, selesai dari kiri kita oper ke kanan. Nilainya adalah right map 3. Dapat dari mana? Adalah dari sini. Karena kita 3 kita XOR-in sama 5 hasilnya 6. Jadi resultnya adalah 6. Itu untuk penjelasan dari function yang merge. Oke. Lalu kita yang biasa kita return nilainya di sini. Kita return nilai. Lalu function yang kedua itu adalah make node. Ya, ya, harus di cleaning dulu guys. Oke, cleaning. Lalu di sini ada yang namanya function make node. Jadi make node ini kita buat suatu node dari satu modul, yaitu punya tipe T, ya ini buat plus atau X, sama ini adalah parameternya, angkanya lah, nilainya. Nah, ini di sini kita punya node ini sebagai pengganti, pengganti node sementara lah, buat kita storing value juga. Terus di sini kita looping kurang dari 16 itu inputnya i kan 0 sampai 15. Nah, terus di sini kita untuk masukin nilai. Jadi kalau if t-nya itu plus, ya, t-nya itu plus, kita kita store nilainya itu pakai rumus i plus k modulo 16. Ini sama kayak yang tadi di soal, yang tadi sudah dibahas di awal. Lalu kalau misalkan tipenya bukan plus, yaitu X, nah dia bakal I XOR.
X or K. Nah, itu rumusnya adalah ini. Nah, terus kayak biasa kita bakal return nilainya. Oke, oke, guys. Oke, untuk bagian function yang ketiga, itu kita punya yang namanya function build. Build ini kita buat array segment tree. Kita pakai index, lalu left sama right. Nah, ini L dan R. Nah, di sini jika node ini mewakili satu modul saja, jadi kan L sama R-nya ini sama. Jadi mereka tuh hanya mewakili satu modul. Nah, ini disebut leaf node. Kalau mereka satu modul saja, kita langsung bisa storing value. Jadi kita langsung isi si segmen array-nya ini pakai node left yang tadi udah kita buat. Jadi misal nih, tadi node left-nya ini berarti misalkan type-nya plus, ininya 8. Ini bisa karena kita leave node, jadi langsung kita masukin. Nah, sini kita return nilai. Tapi misalkan nih, eh, node ini nggak mewakili satu modul, jadi dua modul. Mau nggak mau kita harus pakai cara yang di bawah ini guys, yang di sini. Ya, gimana caranya itu kita yang pertama harus tentuin dulu mid-nya. Jadi left plus right dibagi dua untuk menentuin intervalnya. Terus kita buat atau create anak kiri yaitu indeks dikali dua untuk left ke mid. Nah, untuk ini adalah lalu kita create anak kanan juga, yaitu indeks kali 2 plus satu untuk mid plus satu, jadi tengah ditambah satu ke kanan. Nah, jadi kita bagi dua, kayak hampir mirip merge sort mungkin. Nah, merge sort, benar, merge. Eh, ya, jadi kita belah jadi dua. Lalu kita gabungin fungsi dari anak kiri tadi sama anak kanan. Untuk lebih jelasnya, ini saya ada eh, apa ya contohnya deh. Jadi misal nih kita mau build 114. 114 ini kan dia tidak mewakili dua dua node kak. Ya dua modul maksudnya. Nah karena dia L sama R-nya beda. L sama R-nya kan beda. Ini indeks. Ini indeks. Nah jadi di sini dia 1 sama 4. Kita cari mid-nya. 5 dibagi 2. 2. 2,5 tapi dibuletin kan ini kita integer juga. Nah anak kirinya kita dapatkan indeks dikali 2, 1 dikali 2. Di sini adalah left 1 dan mid. Lalu anak kanannya itu adalah indeks dikali 2 ditambah 1 jadi 3. Lalu di sini adalah mid ditambah 1 3. Lalu di sini dapat left, leftnya itu 4. Nah, jadi segmen pertama itu merge seg 2 sama seg 3. Lalu kita pecah lagi. Jadi di sini ini adalah anak kiri. Build 2 1 2. Mid-nya 1. Kenapa? Dari 1 ditambah 2 dibagi 2. 3. 1,5. 1,5 kita buletin jadi 1. Nah, di sini kita masukin indeksnya itu 4. Dapat dari indeks dikali 2. Indeks kali 2. Lalu di sini masukin left. Left-nya itu 1. Dan mid-nya itu 1. Nah, ini udah lift karena dia mewakili satu modul yang sama. Ini juga bagian indeks, terus 2, ini bagian mid, plus 1 sama right. Ini juga mewakili satu modul. Jadi ini udah selesai. Ini udah selesai. Nah, ini untuk anak kanannya. Anak kanannya juga sama. Kita masukin, di sini. Nah, di sini. Nah, ini kita masukin indeks dikali 2, left, mid. Dia mewakili satu indeks, satu modul maksudnya, salah guys. Di sini juga mewakili satu modul karena sama sama. Nah ini udah jadi, lalu tinggal kita masukin ke function terakhir yaitu kita merge semuanya. Oke guys, wait a minute. Oke, jadi bagian bagian yang build ini mungkin sudah cukup jelas. Lalu kita eh,
Masuk ke function terakhir. Ini penting guys. Ini yaitu update. Update yang tadi kita bahas buat merubah suatu modul. Nah, jadi ini adalah parameternya. Ada integer index, ada left, right, position, sama ini buat tanda, ini buat value. Lalu jika sudah sampai leaf node yang ada di posisi, jadi misal nih kita kan mau cari misal indeks kok indeks modul kedua kita mau ganti, jadi kita udah nemu nih. Nah, langsung kita ganti pakai modul baru sesuai tanda, ini tanda sama value-nya. Kalau sudah sampai leaf, misal belum, mau nggak mau kita harus pecah lagi pakai mid, kita cari tengahnya, tengah interval. Lalu jika pos ini positionnya di kiri, kita bakal turun ke anak yang kiri. Misal positionnya adalah 7. Positionnya 1, tapi midnya 4. Nah, kan memenuhi ini. Berarti kita bakal turun ke anak kiri. Sebaliknya, kalau misalkan posisinya itu lebih besar daripada si mid, kita bakal turun ke anak kanan. Jadi misal posisinya berarti dia di kanan kan. Posisinya 7, midnya cuma 4. Nah, kan berarti dia ada di kanan. Berarti dia bakal turun ke anak kanan. Nah, setelah semuanya diupdate, kita masukin nilai array segment tree, yaitu kita merge antara anak kanan dan anak kiri. Nah, kalau udah itu adalah sudah selesai untuk update. Lalu kita masuk ke main kita atau yang buat kita masukin nilai, buat jalanin. Nah, di sini main kita scanf n sama key yang tadi udah kita inisialisasi di awal. N ini buat jumlah, n ini buat jumlah berapa yang kita mau, seperti 4. Ada 4 modul sama 2. Ini buat eh, berapa kali update sih? Nah, gitu. Lalu dia bakal looping sesuai dengan n kali. Nah, n kali ini kan berdasarkan modulnya. Jadi dia bakal print modulnya. Lalu persen %C ini buat tanda antara plus kalau nggak kali, sama D ini buat value-nya. Jadi plus sama ini buat type, ini value. Value bisa 4, 8, 10, 15. Lalu kita build dulu ini ya, tree. Kita buat segment tree-nya yang dimulai dari indeks 1, yaitu intervalnya 1, n. Ya, 1,4 kalau di sini. Nanti dia bakal nyari sesuai kayak tadi yang kita udah bahas, yang di bagian sini. Kan tadi ini 114. Nah, kita bakal pakai ini. Pakai ini guys. Wait, aduh, ini ngebut. Oke, jadi habis kita build, terus kita while loop. While si key-nya ini, jadi total update ini, dua ini, dia masih ada, dia bakal di looping. Jadi key ini sebagai pembaruan, updating sampai key-nya tuh habis, sampai jadi bener-bener nggak ada update lagi, dia berhenti. Nah, ini ada integernya yang buat i sama k, terus ini ada tandanya. Nah, di sini dia scanf kan, karena kan dia minta posisi, tipenya. Jadi misal kayak kita mau update nih posisinya di 2, tandanya plus, nilainya 8. Nah, jadi kan kita mau ubah modul kedua itu diubah jadi plus 8. Nah, jadi dia scanf dulu 3 posisi, tanda sama value-nya, lalu update, yaitu tadi 1, 1, terus ini n berdasarkan jumlah modulnya, lalu ada data yang mau kita update. Misalkan 2 plus 8, ini 2, ini plus, ini 8. Kalau udah kita update, kita hitung, baru kita bisa printf. Printf ini kita langsung cetak segmen tree-nya. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari code-nya.
Untuk output, oke, jadi di sini saya akan membahas output menggunakan codingannya, bagaimana codingan jalan. Di sini kan kita dikasih output yaitu 42, ini 4 di sini. Oh, maaf, sorry. Oke, di sini 4 4 di sini, itu 4 di sini. Shit. Oke. Oke, 4 di sini itu dia melambangkan 4 itu sebagai N atau banyaknya modul, dan 2 itu adalah key atau banyaknya update. Lalu di sini sistem bakal looping berdasarkan jadi I kurang dari N. Jadi misal belum apa di modul ini ada 4, berarti kita nanti bakal input 4 modul gitu. Di sini kita bakal input 4 modul dulu. Jadi modulnya tuh ada plus 3. Ya, kita lihat dulu, ada plus 3, ada kali 5, X maksudnya X 5, ada kali 9, ada plus 15. Di sini itu ya bakal scanf, yaitu karakternya atau tipe-tipenya sama value-value-nya di sini. Di situ setelah itu dia bakal build segment tree-nya. Di sini kan kita punya N itu 4, jadi dia bakal build segment tree 114. Di sini adalah ada simulasinya sebenarnya. Maaf. Ini paint-nya. Jadi dia bakal build segmen 114. Di mana kan ini left, ini right. Oke, kita lihat dari PPT-nya. Kalau misalkan left sama right-nya nggak seimbang, ini build, function build, satu tidak sama dengan 4. Berarti kan ini tidak mewakili satu node, satu modul. Jadi nggak ada leaf node. Jadi kita harus pakai yang bagi left mid dulu, terus nanti pecah anak kiri sama anak kanan. Nah, kita solve anak kiri, di sini anak kanan. Kalau udah ketemu leaf, berarti udah stop. Berarti function yang dipakai itu segmen merge segmen satu dan 2. Di sini kita manggil function segment. Dia di sini bakal, wait, di sini dia bakal manggil function merge. Nah, ini bandingin, jadi dia bakal ngitung right sama left-nya. Yang dihitung left dulu baru right. Oke, terus kita bakal lanjut buat eh, masukin nilai update-nya. Kita bakal masuk ke nilai update. Di sini nilai update-nya itu ada 2, yaitu 2 plus 8, muncul angka 1, jawabannya 1 sama 1 x 10. Ya, jawabannya 10. Ya, seperti yang di soal. Nah, jawabannya 1 dan 10. Oke, di sini kita bakal nge-while loop di mana key min min. Di sini kan key kita tuh 2. Jadi total ada 2 update. Berarti sekarang kan 2 min min. Nah, ini kita inisiasi ini lihat inisialisasiin I sama K ini buat ini posisi, ini value, T ini buat tanda. Terus kita scanf I T K. Ini adalah I position yang mau kita ganti, ini adalah type-nya, dan ini value-nya. Lalu kayak tadi lagi kita panggil update, di mana update ini kan satu satu ini position, dua position saat ini adalah left, terus right-nya 4. Nah, ini di sini kan satu tidak sama dengan 4. Jadi kita harus pakai mid dulu. Kita mid, nanti kalau misalkan positionnya lebih kecil berarti berarti ada di anak kiri. Kalau posisi lebih besar ada di anak kanan. Sudah diupdate baru kita bisa merge. Itu untuk terus habis itu setelah kita selesai merge, kita bakal langsung print nilai segmen dari segmen tree-nya. Nah, sekarang kan udah nih muncul dapat nilai 1. Berarti kan sekarang 1 min min. Kita update lagi. Yang updatean tadi yang 8 ini kan ini diganti jadi 8 tadi. Jadi plus 8. Nah, kita pakai lagi buat yang 10. Di sini sama lagi kita masukin scanf 1 x 10 di sini 1.
1x10 buat ITK-nya, lalu kita masukin ke sini update 114. Nah, kan sama lagi left-nya 1, right-nya 4, jadi harus pakai yang bagian bawah ini. Karena ini kan belum belum ketemu, jadi langsung harus pakai yang ini dulu, kayak tadi lagi, dicari posisinya lebih kanan anak kiri apa anak kanan, terus sesudah diupdate baru bisa di merge. Selesai di merge baru bisa di print, yaitu nilainya 10. Berarti sekarang kan tinggal 0. Nah, 0 ini berarti udah selesai karena kan udah nggak ada update lagi, jadi udah selesai.